Setelah Tangsan menyerap 3 cincin roh Kaisar Semut, Tangsan dikagetkan oleh suara misterius yang datang secara tiba-tiba. "Jangan khawatir, jika aku ingin membunuhmu, sudah aku lakukan dari tadi." Suara tenang itu bergema sekali lagi. Kali ini Tangsan memperhatikan bahwa itu adalah suara wanita. Bersamaan dengan suara itu, seseorang keluar dari pepohonan hanya 10 meter dari Tangsan. Dia mengenakan gaun istana emas panjang pas di tubuhnya. Kerah emas melindungi leher ramping seputih salju. Kepala dengan rambut emas panjang terurai dengan santai di punggungnya. Mata emas itu tenang seperti air tanpa fluktuasi sedikit pun. Dia tampak seperti orang biasa, tapi Tangsan dapat melihat di dahi orang ini ada merek serapim emas. Meskipun sangat kecil, Tangsan masih bisa melihatnya dengan jelas. Kulit lebih putih dari salju, dia tampak berusia 19 tahun. Tangsan hanya tidak menyangka bahwa wanita yang pernah menyamar sebagai putra mahkota kerajaan Du Empire Sui King He selama lebih dari 1 dekade, hampir menjungkir balikan kerajaan Du Empire, akan muncul di sini. Dia masih ingat namanya, Qian Rensu. Tangsan dengan tenang bertanya, "Kamu sudah lama di sini?" Qian Rensu tidak bisa menyembunyikan sedikit pun apresiasi dari matanya atas kemampuan Tangsan untuk tenang begitu cepat. Dia mengangguk dengan anggun. "Ya, saya di sini ketika Anda baru saja menghadapi 3 kaisar semut dan merilis domain." Ketika mereka bertemu terakhir kali, Qian Rensu berada di atas peringkat 70 dan Tangsan di atas peringkat 60. Saat itu Tangsan tahu bahwa Qian Rensu sama-sama jenius, seorang jenius yang tidak kalah dengannya. Dia bahkan memiliki roh serapim yang tangguh, dan juga cucu Qian Dolu, putri Paus Agung terakhir dari Spirit Hall. Tapi kenapa Tangsan tak mampu merasakan kehadirannya di sini? "Lama tidak bertemu, sepertinya kamu sudah banyak berubah." Tangsan terus tersenyum, seperti sedang mengobrol dengan teman biasa. Qian Rensu menghela napas. "Ya, itu benar-benar sudah lama sekali. 6 tahun telah berlalu dalam sekejap. Orang biasa tidak memiliki banyak perubahan dalam 6 tahun hidup mereka. Aku sudah banyak berubah, tapi bukankah kamu juga sama? Baru saja saya melihat pemandangan yang paling ajaib dalam sejarah dunia Master Roh. Mungkin bahkan kekuatan kultivasi ke tingkat dewa tidak pernah mengalami apa yang baru saja Anda lakukan. Yang paling ajaib adalah Anda benar-benar berani menyerap ketiga cincin roh mereka secara bersamaan dan berhasil. Saya benar-benar harus memberi selamat kepada Anda, Nona Qian Rensu. Jika saya tidak salah, kita harusnya menjadi musuh." Qian Rensu menghela napas. Di dunia ini tidak ada teman abadi, tidak ada musuh abadi. Selain itu, bahkan jika Anda dan saya adalah musuh, saya masih ingin menghadapi Anda dengan kekuatan penuh Anda dan bukan penyergapan oportunistik. Berapa musuh sama-sama bisa dihormati, bukan? Tangsan berkata, "Kamu adalah guru roh sejati. Jika kita tidak berada di pihak yang berbeda, saya benar-benar tidak ingin melawan Anda. Sayangnya, mau gimana lagi?" Kali ini Qian Rensu tersenyum. "Mengapa kita harus menjadi musuh? Tangsan, Anda adalah guru roh paling berbakat yang pernah saya lihat. Saya perhatikan sekarang bahwa Anda sudah menjadi titel dulu sekarang. Kekuatan roh Anda bahkan telah menembus peringkat 96. Tapi berapa umurmu sekarang? Anda telah membuat sejarah dunia Master Roh. Orang mungkin mengatakan bahwa jika Anda berada di Spirit Hall kami, mendapat dukungan penuh dari Spirit Hall, pencapaian Anda mungkin lebih besar lagi. Tidak ada yang bisa membayangkan masa depan Anda. Saya hampir yakin bahwa tidak lama lagi dari sekarang, Anda pasti akan mampu menembus batas-batas kemanusiaan dengan usaha Anda sendiri dan benar-benar melangkah ke ranah kedewaan. Tangsan, bergabunglah dengan Spirit Hall. Apa yang Heaven Do Empire berikan padamu, Spirit Hall bisa memberikan lebih daripada itu semua." Tangsan sepertinya tidak terpengaruh oleh perasaan dan berkata, "Kaisar baru Subeng mengambil saya sebagai guru, menamai saya sebagai tutor kekaisaran, menempatkan saya sejajar dengannya, memberi saya gelar Raja Lan Ho. Anda mungkin tidak tahu tentang itu." Apa yang tidak diharapkan Tangsan adalah bahwa Qian Rensu benar-benar tanpa ragu berkata, "Selain tidak bisa menjadikanmu kaisar, aku bisa memberimu semuanya."
Tang San tercengang. Meskipun dia tahu Qian Rensu sangat menghormatinya, dia tidak berharap dia akan menganggapnya sepenting ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan, "Nona Qian Rensu, permaisuri kerajaan Spirit Hall saat ini adalah Bibi Dong, bukan kamu. Bibi Dong sangat membenciku. Bahkan jika kamu adalah putri paus tertinggi, dia mungkin masih tidak mendengarkanmu." Mendengar nama Bibi Dong, ekspresi Qian Rensu langsung berubah. Wajahnya menjadi sedingin es. Itu dulu, Spirit Hall masa depan hanya akan mendengarkan perintahku. Tang San mengangguk. Ya, kamu benar-benar memiliki kekuatan. Meskipun Bibi Dong kuat, dia tetap bukan dewa. Ekspresi Qian Rensu tersenyum. Kamu sudah menyadarinya. Bagaimana aku tidak memujimu? Walau kekuatan roh saya tidak terlalu tinggi, kekuatan mental saya tidak lebih rendah dari Bibi Dong. Tapi saya tidak bisa melihat kehadiran Anda. Maka jawabannya sudah jelas. Ada kekuatan dewa berada di luar jangkauan saya. Apakah saya benar, Nona Dewa Malaikat Qian Rensu? Tang San, saya melihat Anda juga membuat beberapa kemajuan. Senjata itu bisa membuktikannya. Itu harus menjadi senjata dewa yang sejati. Saya bisa mencapai tahap dewa sekarang dalam 6 tahun dengan dukungan penuh kakek. Tapi Anda bisa menerobos ke tingkat titel dulu dan membuat kemajuan seperti itu. Anda sangat mengagumi saya karena Anda sudah tahu saya sudah menjadi dewa malaikat. Maka kita tidak perlu bertele-tele lagi. Yang bisa diberikan Heaven Do Empire hanyalah gelar Lanho. Jika Anda setuju untuk bergabung dengan Spirit Hall, setelah saya menyatukan benua, Anda akan menjadi Raja Benua Lanho, seorang raja yang sejajar dengan saya. Tang San menatap Qian Rensu, berbicara dengan tenang. Apa kamu tidak takut? Ketika aku menjadi dewa suatu hari nanti, aku akan menggulingkan Spirit Hall. Qian Rensu tersenyum. Apakah Anda seorang yang akan membatalkan janji? Jika ya, maka hanya bisa membuktikan kesalahpahaman saya. Adapun mengapa saya menganggap Anda demikian, saya hanya akan memberitahu Anda setelah Anda setuju dengan bergabung dengan Kekaisaran Spirit Hall. Sekarang, beri aku jawaban. Saya percaya bahwa dengan Anda dan saya bergandengan tangan, tidak ada orang di benua Dulo yang dapat bersaing dengan kita. Kalau begitu ayo kita bertarung. Tang San berkata dengan acuh tak acuh. Qian Rensu tampak tercengang, menatap Tang San dengan tidak mengerti. Kamu jelas tahu aku sudah menjadi dewa, dan kamu masih memilih untuk melawanku? Tang San berkata, lebih baik jadi giok yang rusak daripada jadi ubin yang utuh. Kamu... Wajah Qian Rensu berubah, senyumnya benar-benar lenyap, martabat yang tak terlukisan menyebar darinya. Dan tekanan yang melanda Tang San benar-benar membuat merasa kakinya terangkat dari tanah. Jika bukan karena Sigurd Trident, dia mungkin sudah terdorong mundur. Kemegahan emas yang muncul di permukaan tubuhnya seperti kabut. Saat itu juga dia benar-benar menjadi fokus langit dan bumi. Seperti kekuatan alam semesta telah menyatu menjadi satu, membuat Tang San merasa seperti tidak lagi nyata. Apakah ini kekuatan para dewa? Merasakan tekanan dari kekuatan dunia yang luar biasa, Tang San merasa tidak berdaya dari lubuk hatinya. Ketika hanya kehadiran yang menghasilkan tekanan yang sangat besar, sudah jelas tingkat kekuatan dewa yang dicapai oleh Qian Rensu. Setelah Tang San menolak ajakan Qian Rensu untuk bergabung dengan Spirit Hall, tak ayal lagi pertempuran menjadi solusi akhir bagi mereka. Tak banyak cincong, Qian Rensu secara bersamaan mengambil langkah maju, membabatkan pedang malaikatnya ke arah Tang San. Sigurd Trident Tang San memblokir serangan pedang itu. Tak cukup hanya itu untuk menghadapi seorang dewa, Tang San pun merilis Great Smeru Hammer-nya dan bertubi-tubi memborbardir Qian Rensu dengan palu petirnya. Dewa malaikat terlihat santai saja tanpa banyak riweuh untuk menghadapi seorang Tang San. Di saat yang bersamaan dewa malaikat mengangkat tangan kanannya. Telapak tangannya dipenuhi cahaya keemasan, langsung meraih Sigurd Trident.
Dorongan Sigurd Trident seperti gelombang raksasa yang menghantam pantai, tetapi tangan Qian Rensu seperti pegunungan yang menjulang tinggi. Keduanya bentrok dan ombak tiba-tiba berhenti. Berat 108.000 jin itu semburkan kekuatan roh Tangsan yang habis-habisan. Keduanya langsung berhenti, gerakan berubah menjadi sunyi. Seluruh proses hanya membutuhkan 1 detik, tetapi Sigurd Trident masih tidak bisa menusuk sedikit pun, berhenti dengan kaku oleh tangan Qian Rensu. Ini adalah sejarah pertempuran pertama antara manusia melawan dewa. Celah perbedaan kekuatan yang sangat jauh di antara dua makhluk Tuhan itu. Pikiran ini muncul di benak Tangsan, namun semangat juang di hatinya tidak berkurang. Akan aneh jika lawan setingkat dewa mudah dihadapi. Tangsan, meskipun aku akui kekuatanmu tumbuh sangat cepat, bahkan melebihi penilaianku, kamu tetap hanya manusia fana meskipun kekuatan rohmu mencapai peringkat 99. Bagaimana Anda bisa mengalahkan saya, seorang dewa? Senjata level dewa ini cukup bagus, tapi sayangnya itu tidak dipegang oleh dewa. Kamu hanya manusia biasa, tidak bisa memegang senjata Sigurd. Tangsan meraung, merebut Sigurd Trident dengan kedua tangannya. Ini adalah pertama kalinya bagi Tangsan menggenggam alat suci ini dengan dua tangan. Energi tirani juga meledak dalam sekejap, dan pada saat yang sama sinar kuning mengalir ke Sigurd dari kedua tangannya. Sigurd Trident langsung mengerahkan 10 kali kekuatan dari sebelumnya. Namun level dewa adalah dewa. Serangan habis-habisan Tangsan dan Sigurd Trident dan Sky Blue Finding Thunderclap mungkin telah mengubah titel dulu menjadi kucing kampung menghadapi seorang dewa. Sigurd Trident dengan berat 1.080.000 jin dengan kontrol gravitasi hanya berhasil mendorong Qian Rensu, bukan menusuknya. Boom! Ledakan dahsyat, Qian Rensu terdorong 1 kilometer jauhnya. Menghadapi lawan tingkat dewa, Tangsan sudah mengerahkan seluruh serangan tingkat dewa yang dia miliki. Di bawah tekanan berat Qian Rensu, kondisi Tangsan saat ini telah mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat Qian Rensu terlempar ke kejauhan, kesempatan ini digunakan Tangsan untuk berbalik kabur dan melarikan diri dengan cepat, langsung bersembunyi masuk ke dalam hutan besar Stardo. Kini Trisula Sigurd Trident pun dalam genggaman Qian Rensu. Bagus, bagus Tangsan. Sekarang kamu tidak memiliki senjata dewa lagi. Bagaimana Anda akan bersaing dengan saya? Saat Qian Rensu melihat ke arah Sigurd Trident yang dipegang, dia tiba-tiba tersenyum. Tangsan, oh Tangsan, karena Anda juga seorang guru roh yang dirawat oleh dewa. Setelah kehilangan senjata dewa ini, apakah dewa masih akan merawat Anda? Tampaknya bagaimana mungkin Anda bisa mewarisi kedewaan. Setelah menjadi dewa, Qian Rensu tentu saja mengerti bahwa Sigurd Trident yang dipegangnya sama dengan harta paling berharga di Spirit Hall, Angelic Raiment. Keduanya adalah atribut kedewaan yang penting. Tanpa itu mustahil bagi Tangsan untuk mewarisi posisi dewa Sigurd. Bahkan jika dia dipukul balik oleh Tangsan, Qian Rensu mengerti bahwa ini hanya karena dia terlalu ceroboh. Kekuatan Tangsan masih jauh dari cukup untuk menjadi ancaman baginya. Tanpa Sigurd Trident, Tangsan tidak memiliki kesempatan untuk menjadi dewa, dan secara alami juga tidak mungkin untuk menjadi ancaman sejati baginya. Apalagi dia tidak mungkin lepas dari genggamannya. Jadi bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri dari dewa? Qian Rensu melihat ke arah Tangsan menghilang. Sudut mulutnya menunjukkan senyuman yang rumit. 6 sayap emas di punggungnya melebar. Dan dengan kilatan cahaya dan bayangan, sosok Qian Rensu terbang melintas hutan besar Stardo seperti bintang jatuh. Tangsan tidak dapat merasakan kehadirannya melalui kekuatan mental. Tetapi bisakah Qian Rensu dengan mudah menemukan Tangsan? Kecepatan terbangnya tidak bisa lagi digambarkan sebagai kecepatan. Dia melintasi beberapa kilometer dalam sekejap saja. Ternyata tak mudah bagi Dewa Malaikat untuk menemukan Tangsan di hutan Stardo, karena Tangsan melarikan diri dengan perlindungan berlapis-lapis. Metode pelarian Tangsan sekarang sederhana dan sangat hati-hati. Selain mengandalkan kemampuan tulang kaki kanan Kaisar Biru Perak, dia mengandalkan domain Biru Perak untuk membatasi dirinya, dan kemudian melarikan diri setelah melepaskan kemampuan siluman Pesi Barrier.
Setelah fokus mengerahkan seluruh akal dewanya, akhirnya Qian Rensu menemukan Tang San. Tapi anehnya, Tang San berdiri di tempat menunggunya, seolah-olah dia sudah mengantisipasi segalanya. Dan pada dasarnya tanpa pikiran untuk berlari, dia bahkan tersenyum tipis, anggun dan santai. Tang San pun mengajak Dewa Malaikat bertaruh. Jika Anda menang, maka saya bersumpah untuk tunduk kepada Anda. Jika Anda kalah, saya akan berlari selama 3 hari. Kamu bisa mengejarku setelah 3 hari. Dan selama kamu menangkapku dengan kekuatan dewa, aku akan tunduk padamu. Taruhannya pun sangat sederhana. Anda dan saya kita bertarung tanpa menggunakan senjata dewa. Batas waktunya 1 batang dupa. Jika Anda dapat menangkap saya dalam waktu itu, Anda menang. Jika Anda tidak bisa, maka saya punya waktu 3 hari untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, kembalikan Sigod Trident saya. Qian Rensu berkata, oke, kita bertaruh. Hanya saja, saya masih tidak bisa memberikan Anda Sigod Trident ini. Lebih baik senjata dewa ini tetap bersama saya. Saya akan mengembalikannya setelah Anda bersumpah setia tunduk kepada saya. Oke, kalau gitu, gak masalah. Akan tiba saatnya ketika saya mengambil kembali Sigod Trident saya dari Anda dengan tangan saya sendiri. Cahaya biru keemasan meledak dari Tang San seperti api. Pada saat yang sama dia mengeluarkan sebatang dupa, melemparkannya pada batang pohon. Qian Rensu kali ini dia tidak ceroboh seperti sebelumnya. Di tengah cahaya keemasan yang mekar, dia melepaskan roh Serapim miliknya. 6 sayap emas berkilauan terbuka di belakangnya. Tekanan yang menghancurkan bumi membuat Tang San sulit bernapas. Dan penindasan komprehensif yang bahkan lebih menakutkan membuat orang merasa tidak dapat menolak. Bangkit di sekitar Tang San 9 cincin roh kaisar biru perak. 9 cincin roh ini hitam, 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 merah, 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 merah. 5 cincin roh 50.000 tahun, 4 cincin roh 400.000 tahun. Mungkin tidak ada titel dulu saat ini yang dapat memiliki set cincin roh yang lebih sombong daripada Tang San. Boom! Api biru keemasan yang kuat membasuh tubuh Tang San. Dia menyerang ke arah Qian Rensu seperti anak panah. Qian Rensu tetap saja tidak akan mundur. Sayap di punggungnya bergerak dan saat berikutnya dia muncul di depan Tang San. Telapak tangan emas Qian Rensu tiba-tiba bertabrakan dengan tinju Tang San yang berkilauan napas kehidupan. Sebuah ledakan bergema dan cahaya melesat ke langit. Tang San juga terlempar ke belakang. Namun tubuh Dewa Qian Rensu juga bergoyang akibat benturan itu. Qian Rensu terkejut. Tang San hanya mundur beberapa meter. Pada saat ini matanya telah berubah menjadi biru keemasan sepenuhnya. Berkilauan dengan api liar itu sama seperti Raja Binatang Buas. Dia sangat mendominasi. Jelas kekuatan yang dia lepaskan sekarang sudah mencapai mendekati level dewa. Kini pertempuran semakin liar. Qian Rensu merilis kekuatan dewanya. Qian Rensu berteriak dengan marah. Kekalahan berkali-kali telah menyulut api kemarahan di dalam hatinya. Menghadapi serangan ke-6 Tang San, dia menggenggam tangannya. Sosok malaikat yang sangat besar muncul di belakangnya. Api emas yang menakutkan tiba-tiba berubah menjadi pedang malaikat raksasa. Ini bukan senjata dewa, melainkan dibentuk sepenuhnya dari kekuatan roh Qian Rensu sendiri. Ekspresi Tang San menjadi serius, tetapi keliaran di matanya tidak mundur sama sekali. Simbol Sigod Trident di dahinya berubah menjadi sosok besar yang sama-sama terbentuk di belakang Tang San. Dan sosok itu adalah Sigod Trident. 2 senjata dewa virtual bentrok di udara, dan seluruh langit berubah warna untuk sesaat, seperti matahari telah turun ke tanah. Warna emas berkilauan muncul di langit di atas hutan besar Stardo. Pemandangan ini terlihat jelas bahkan dari jarak ribuan li. Bibi Dong melihat ke arah hutan besar Stardo dari istananya, menyaksikan keajaiban langit tersapu emas. Dia benar-benar tercengang dengan kultivasinya. Dia bisa dengan jelas merasakan kehadiran dalam tabrakan itu. Ini adalah benturan kekuatan dewa. Guru, apa itu? Mengapa ini sangat mengerikan? Hulena melihat cahaya keemasan itu, tetapi apa yang dia rasakan sangat berbeda dari Bibi Dong. Perasaan yang sangat menakutkan muncul di hatinya. Napasnya terengal-engal, wajahnya yang menawan pucat pasi.
天使领域技能。如果停，领域被前辈的领域克制而无法使用。Setelah Tangsan kalah bertempur dengan Dewa Malaikat dengan kondisi yang compang-camping dan cincin roh Tangsan rumput biru perak yang telah hancur lebur, kini Tangsan mengeluarkan sosis andalannya, yaitu sosis Oscar Crystal Caterpillar Sauce. Setelah menelannya, tubuh Tangsan yang terluka parah pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Lukanya benar-benar hilang hanya dalam beberapa detik. Matanya yang kusam juga bersinar lagi. Mata Qian Rensu terkejut melihat ini semua, tapi Tangsan kini hanya memiliki Clear Sky Hammer yang tersisa. Clear Sky Hammer yang sangat besar muncul di genggaman Tangsan entah dari mana, berubah drastis dengan 8 cincin roh, 4 hitam dan 4 merah, membuat mata Qian Rensu dan Tangsan sendiri terbelalak. Ternyata 3 cincin roh Kaisar Semut yang diserap secara bersamaan berevolusi menjadi 3 cincin roh 300.000 tahun. Tangsan pun membombardir Qian Rensu dengan Great Semeru Hammernya yang mengerikan itu. Tapi palu petir itu sama sekali tak mampu melukai Qian Rensu. Bahkan sebaliknya, Tangsan terlihat tertekan habis oleh serangan-serangan Qian Rensu, bahkan sampai memuntahkan darah berkali-kali. Melihat situasi kritis seperti ini, akhirnya Tangsan mengeluarkan senjata rahasia nomor 1 andalan Sekte Tang, yaitu air mata Guayin. Setetes embun putih melesat dari tangan Tangsan dengan kecepatan kilat menuju Qian Rensu. Cangkang telur emas Qian Rensu tak tertandingi sekarang memiliki lubang kecil yang tampak biasa-biasa saja, dan pada gaunnya yang megah ada lubang kecil yang identik. Ya, senjata rahasia Tangsan telah menembus pertahanan dewa dan menusuk tembus masuk ke dalam jantungnya. Tetesan darah emas murni menetes dari sudut mulutnya. Qian Rensu terluka parah akibat serangan sederhana ini. Dewa Malaikat pun terluka parah. Qian Rensu terkejut melihat dupa yang sudah padam. Qian Rensu sepertinya telah kalah dalam taruhan ini. Ya, Tangsan telah menang dalam taruhan ini. Qian Rensu berkata, "Cepatlah pergi Tangsan, sebelum saya berubah pikiran. Anda hanya punya waktu 3 hari untuk melarikan diri. Dalam 3 hari saya akan menggunakan semua kekuatan untuk memburu dan membunuh Anda. Menggunakan kekuatan penuh Dewa Malaikat termasuk kekuatan senjata dewa." Di saat Qian Rensu terluka parah, Tangsan pun langsung melesat secara diam-diam merebut kembali Sigot Trident yang tergeletak di tanah, lalu membawanya terbang dengan kecepatan kilat. 1 hari Tangsan terbang menjauhi Qian Rensu, 1 hari Tangsan kultivasi memulihkan diri, kini tinggal sisa 1 hari lagi Tangsan terbang dengan kecepatan primanya. Tangsan telah meninggalkan hutan Stardow dan belum sampai menuju laut, kini Qian Rensu sudah mengejarnya dengan kecepatan kilat. Dewa Malaikat langsung menyerang Tangsan dengan pedang mataharinya. Tangsan menghindar dan menukik masuk tembus ke dalam tanah. Ini adalah pertama kalinya bagi Tangsan melakukan pelarian masuk ke dalam tanah dengan mengebor tanah dengan kekuatan rohnya. Qian Rensu tak mau kalah. Dia mengejar dan memburu Tangsan dengan masuk ke dalam tanah dengan melelehkan tanah dengan pedang mataharinya. Kayak kisah Prabu Kian Santang aja nih, mengejar Prabu Siliwangi dalam tanah. Pada kedalaman 1200 meter di bawah tanah, Tangsan kehabisan kekuatan rohnya dan Dewa Malaikat menusuk pedang mataharinya. Di saat kritis itulah Dewa Sigot original hadir membantu Tangsan. Dewa Sigot menghadirkan kekuatan air laut hadapi Qian Rensu. Gua dalam tanah pun tembus menuju lautan. Tangsan pun berakselerasi lolos terbang menuju pantai, tinggalkan Qian Rensu. Di tepi pantai, Shrek Seven Devil telah menunggunya. Dengan tergesa-gesa Tangsan mengajak Shrek Seven Devil untuk masuk ke dalam laut dengan kain kapan laut kuat. Mode siluman diaktifkan. Mereka pun meluncur menuju laut lepas. Setelah kelompok Tangsan memasuki lautan, sesosok emas turun dari langit mendarat di pantai, sepenuhnya tercakup dalam Angelic Amor. Ekspresi Qian Rensu sangat tidak sedap dipandang, tapi Tangsan sekarang sudah benar-benar menghilang sama sekali. Qian Rensu bergumam, "Tangsan, oh Tangsan, setelah Anda menjadi dewa, biarkan kami bersaing dengan benar, dan kita lihat apakah Sigot Anda yang luar biasa
atau dewa malaikat saya yang bahkan lebih kuat. Tangsan, aku menunggumu di sini. 超10万年魂师泰坦巨猿和天青牛蟒。 Setelah Tangsan berhasil lolos dari kejaran dewa malaikat Qian Rensu, kini Tangsan beserta Shrek Seven Devil meluncur menembus lautan dipandu 7 hiu putih besar secara bersamaan, bergerak di bawah penghalang laut luas Spasi Barrier dan di bawah kendali Tangsan. Dalam perjalanan itu Tangsan menceritakan semua kejadian yang dialami pada Shrek Seven Devil. Dai Mubai mengepalkan tinjunya dengan keras. Tidak peduli berapa banyak kekuatan dewa yang ada, kita masih memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi tingkat dewa. Selama Anda menjadi Sigot, lalu apa hebatnya dewa malaikat itu? Selain itu, meski dia kuat, dia tetap hanya satu orang. Tapi Anda berbeda. Anda juga memiliki kami. Kami akan selalu berada di sisi Anda, menghalangi musuh bersama. Rencana kami tidak berubah. Pulau Sigot menjadi satu-satunya tujuan kami. Tangsan menenangkan rekan-rekannya lalu berkata, kami masih tidak bisa langsung menuju Pulau Sigot. Sebelum pergi ke sana kita harus memutar dulu. Clear Sky Hammer saya masih kekurangan satu cincin roh terakhir, dan itu harus membunuh satu makhluk binatang roh lagi. Oscar menimpali makhluk menjijikan itu hampir menghancurkan kita saat ini, bahkan menjadi tawanan wanita mutiara ungu itu. Kali ini kita harus membunuhnya. Kami bukan Shrek Seven Devil yang seperti dulu. Semua orang tentu tahu target yang dibicarakan Tangsan. Dia adalah makhluk roh laut terkuat, Raja Paus Iblis Laut Dalam. Ini Tangsan bertanya pada Xiaobai. Xiaobai, berapa lama dari sini sampai wilayah Raja Paus Iblis Laut Dalam? Xiaobai berkata, dengan rute tercepat kira-kira waktu 3 hari, hampir sama dengan kembali ke Pulau Sigot. Tangsan, apakah kamu sudah siap menghadapinya? Tangsan mengangguk. Saya pasti akan menang. Waktu 3 hari sudah cukup untuk mempersiapkan. Di bawah kepemimpinan Xiaobai, hiu putih besar roh iblis berakselerasi dengan kekuatan penuh menuju target. Dan Tangsan menyusun rencana terperinci untuk pertempuran yang akan memutuskan apakah dia akan menjadi dewa 3 hari dari sekarang. Dan yang paling tersibuk saat ini adalah Oscar. Dia memproduksi sosis sepanjang hari. Hiu putih Xiaobai secara bertahap melambat. Tangsan tahu bahwa mereka sudah mendekati wilayah Paus Iblis. Kini Tangsan duduk bersila di punggung hiu putih Xiaobai. Tiba-tiba Tangsan meloncat. Lolongan kekuatan penuh Tangsan begitu keras sehingga suara menusuk menembus langit dan jauh ke dalam laut. Dalam lolongan ini Tangsan sudah masuk wilayah Raja Paus Iblis Laut Dalam. Mata Tangsan dipenuhi dengan agresivitas. Ekspresi Tangsan konstan. Cincin roh demi cincin melayang di sekelilingnya. Setelah 3 hari istirahat, kekuatan Kaisar Biru Perak dapat digunakannya kembali. Di kejauhan Xiaobai sudah berhenti dengan anggota klannya. Shrek Seven Devil melompat berdiri di punggung hiu, sedangkan Ma Hongjung ikut terbang ke atas dengan avatar rohnya akan berubah menjadi api puni. Di saat yang sama permukaan laut di bawah telah berubah menjadi hitam pekat. Boom! Tiba-tiba cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari permukaan laut, dan tubuh yang sangat besar juga melayang ke permukaan. Tubuhnya tampak menakutkan, bahkan tanpa sinar matahari. Satu mata dengan dingin memperhatikan Tangsan di udara. Cahaya keemasan barusan secara bertahap memudar di punggungnya yang lebar. Jadi itu adalah kamu. Suara yang dalam sepertinya menggema di laut. Bergelombang suara aneh menyebar ke udara dan Tangsan mengerutkan kening saat mendengarkannya. Sepertinya semua darah di tubuhnya bergetar bersama dengan gelombang energi aneh ini. Ini adalah perasaan yang kurang menyenangkan. Meskipun Anda adalah penerus Sigot, Anda tidak bisa menerobos masuk ke wilayah saya. Dan jika Anda menyerang, jangan harap Anda bisa pergi dari sini. Saya ingin tahu apakah menelan penerus Sigot dapat membantu saya menerobos menjadi makhluk dewa. Tangsan mendengus dingin dan berkata, aku ingin melihat apakah kamu yang menelanku atau aku yang akan membunuhmu. Tanpa banyak cincong, tubuh Raja Paus Iblis Laut Dalam tiba-tiba berguling dengan keras di laut. Langsung mengangkat ekor besarnya dan menampar ke arah Tangsan di udara. Cahaya melesat seperti kilat menyapu Tangsan. Dengan gesit Tangsan terbang mengelilingi paus itu. Lalu pada kesempatan yang tepat Tangsan naik ke punggung paus lalu menusukkan 8 tombak laba-laba beracunnya. Tak cukup cuma itu, Tangsan juga merobek punggung paus itu.
lalu meneteskan cairan beracun api yin yang, langsung merusak seluruh saraf dan tubuh paus itu. Raja Paus itu meraung kesakitan, membanting tubuhnya ke laut menghasilkan gelombang yang besar yang membuat tsunami di setiap pesisir lautan. Kini Raja Paus Iblis mulai murka. Dengan kekuatan kultivasi 1 juta tahunnya, dia melonjakkan energi bola cahaya api menembakkan langsung ke arah Tangsan. Cahaya itu berubah menjadi sabit-sabit cahaya emas mengejar Tangsan. Palu Skyhammer mampu memblokirnya, tapi Tangsan pun terluka. Dengan sosis Oscar Caterpillar, dia pulih dengan cepat dan kini Tangsan membalas dengan melempar dan menusukkan Sigurd Tridentnya ke tubuh Paus Iblis itu. Tidak peduli seberapa kuat Raja Paus Iblis laut dalam itu, kini efek racun dan luka-luka di tubuhnya akan menguras Raja Paus Iblis itu. Semua yang terjadi sepenuhnya ada dalam rencana Tangsan. Tangsan telah memberitahu semua orang bahwa Raja Paus Iblis laut dalam pasti sangat kuat dan mengalahkannya secara langsung hampir mustahil. Pada saat itu Tangsan masih hanya percaya bahwa Raja Paus Iblis yang memiliki kultivasi mendekati 1 juta tahun ini memiliki kelemahan. Dia akan terkuras energinya akibat racun dan luka di tubuhnya. Cukup untuk dengan mudah menggiling mereka semua sampai mati. Gelombang raksasa terus-menerus menghancurkan laut setempat. Dai Mubai dan yang lainnya tidak bisa lagi tetap tenang di samping. Tetapi dengan bantuan Shobai dan kerabatnya, gelombang ini tidak cukup untuk mempengaruhi mereka. Masing-masing memusatkan perhatian mereka pada Paus Iblis laut dalam yang berputar-putar dengan sekuat tenaga di lautan. Tiba-tiba Raja Paus Iblis ini mengeluarkan cahaya biru keemasan. Dia mengkompresi energi dengan kecepatan yang menakutkan. Cahaya biru ungu menghilang. Paus Iblis laut dalam sepanjang 200 meter menghilang. Lalu muncul di depan Tangsan sesosok pria parubaya yang tampak sederhana. Ya, Raja Paus Iblis itu berubah wujudnya menjadi sosok manusia menggunakan baju besi Amor di dadanya, mirip dengan baju besi Dewa Laut. Kini pertempuran sengit antara dua wujud manusia pun tak terelakkan di udara. Bagaimana ini mungkin bisa terjadi? Raja Paus Iblis laut terkejut. Dia tentu saja tahu dengan jelas betapa besar energi yang dia keluarkan baginya. Bahkan jika kekuatan mental Tangsan agak lebih kuat darinya, pada dasarnya tidak mungkin untuk menghancurkan kemampuan serangan skala besarnya. Satu-satunya hal yang tidak dia duga adalah Tangsan sekarang bisa menggunakan kemampuan Dewa Lautnya. Tangsan sudah sekuat ini. Nirongrong sekarang memiliki 8 cincin roh. Avatar 9 harta karun juga digunakan terus-menerus mendukung Tangsan. Kini ketahanan pertempuran Tangsan secara alami meningkat secara substansial. Kini Raja Paus Iblis tidak tinggal diam. Dia memburu Nirongrong. Dengan membunuhnya terlebih dahulu akan mudah untuk mengalahkan Tangsan. Tapi pemikiran itu salah, karena Nirongrong dalam perlindungan Dai Mubai dan Zuzu King serta Siobai, dia pun tidak berhasil menyentuh Nirongrong. Raja Paus Iblis merilis kekuatan andalannya menghadapi gempuran Sigurd Trident dan Great Semeru Hammernya Tangsan. Boom! Ledakan Clear Sky Hammer menghilang dari tangan Tangsan. 8 cincin roh semuanya rusak. Baju Amor Raja Paus Iblis laut dalam juga menghilang. Tubuhnya yang benar-benar terbuka terus bergetar. Tatapan Raja Paus Iblis laut dalam tidak bernyawa lagi, tapi dia masih bisa melayang di udara menatap Tangsan. Matanya menunjukkan ekspresi tidak bersahabat, tapi itu juga merupakan akhir kehidupannya. Digantikan oleh keheningan yang mematikan. Akhirnya makhluk roh jutaan tahun yang kuat ini tidak lagi mampu menghidupi dirinya sendiri. Tubuhnya jatuh ke laut dalam wujud aslinya. Setelah Tangsan membunuh monster roh 1 juta tahun, Raja Paus Iblis laut dalam, meskipun monster ini sudah mati, energi yang besar di dalam tubuhnya itu tidak akan menghilang begitu cepat. Tangsan memanggil Shrek Seven Devil,
Tang San akan membagikan energi monster 1 juta tahun ini dan membagikan semua energinya kepada Shrek Seven Devil dan Xiaobai. Mereka pun menyerap energi monster itu bersama-sama. Tapi sebelum penyerapan energi, Dai Mubai bertanya, "Little Sun, dalam pertempuran terakhir kami melihat cahaya merah yang begitu kuat. Cahaya apakah itu?" Tang San berkata, "Itu adalah sejenis senjata tersembunyi dan juga salah satu senjata terkuat yang disebut darah body. Itu menuangkan kekuatan roh pengguna ke dalam darahnya, memfokuskan dan memperkuatnya, lalu menggunakan teknik khusus untuk menyebabkan kekuatan ledakan yang tak tertandingi saat mengenai musuh. Darah body adalah senjata tersembunyi peringkat kedua di manual 100 senjata tersembunyi sekte Tang. Ini merupakan senjata nomor 2 setelah air mata Guayin. Daya tembusnya kurang dari air mata Guayin, tapi kekuatannya tidak kurang. Alasannya disebut darah body bukan hanya karena bentuknya seperti pohon daun body yang berwarna darah, tapi juga bahkan jika seorang leluhur body menghadapi senjata ini, dia masih akan berdarah. Tentu saja di dunia benua Dulo tidak ada yang seperti leluhur body, tetapi Tang San tentu saja tidak akan menjelaskan ini kepada teman-temannya. "Baiklah, jangan ngobrol dulu. Cepat dan persiapkan. Aku akan memasukkan energi Raja Paus Iblis Laut Dalam ke kalian semua. Kami akan menyerapnya bersama-sama sehingga akan sedikit lebih cepat. Energinya terlalu besar, akan sia-sia jika tidak dikuras begitu saja. Mungkin ini bahkan dapat membantu kita maju." 8 tombak laba-laba Tang San bergetar sedikit, menghasilkan 7 benang emas yang mengering, masing-masing melilit pergelangan tangan kanan rekan-rekannya. Ini tidak untuk mengeringkan, melainkan untuk transfer mereka bersama. Tentu saja Tang San juga tidak akan melupakan Xiaobai. 7 benang emas yang dia keluarkan sebelumnya, termasuk 1 untuk Xiaobai. Setelah rekan-rekannya selesai menyerap, dia meletakkan benang emas yang terkuras pada kawanan hiu putih besar yang membawa mereka. Dia tidak akan membiarkan mereka bekerja tanpa hasil. Xiaobai menatap Tang San dengan mata penuh rasa terima kasih dan berkata, "Setelah Anda selesai menyerap cincin roh Raja Paus Iblis Laut Dalam, Anda harus membelah kepalanya. Di sana Anda akan menemukan sesuatu yang sangat berguna bagi Anda." Kini Tang San mulai menyerap cincin roh Raja Paus Iblis Laut Dalam. Ring cahaya merah menaik ke permukaan. Clear Sky Hammer mulai tampil ke atas dengan sombong. Akan tetapi seperti ada gesekan antara Clear Sky Hammer dengan Sigod Trident Tang San. Kedua senjata dewa ini seperti saling bersaing satu sama lain. Energi pembantaian yang mengerikan dan energi suci Sigod yang luas meletus hampir secara bersamaan. Dan energi kuat Raja Paus Iblis Laut Dalam yang menyedihkan itu langsung ditekan. Tang San juga dengan jelas merasakan kekuatan yang kuat bergema di tulang dadanya. Atribut fisiknya dengan cepat naik. Tulang roh tubuh. Tang San segera mengerti, tapi dia tidak mengerti dari mana tulang roh ini berasal. Dia tidak memanggilnya. Namun seiring dengan tulang roh ini bergabung dengan tubuhnya, rasa sakit Tang San sebelumnya juga banyak berkurang. Setelah energi kedua senjata dewa milik Tang San menenang, tetapi bola merah Clear Sky Hammer tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang. Cahaya merah di permukaan hanya sedikit redup, dan di Clear Sky Hammer itu cincin roh lain muncul. Cincin roh yang mengejutkan Tang San. Ya, itu cincin roh emas murni. Apakah ini cincin roh tingkat 1 juta tahun atau cincin roh tingkat dewa? Tang San tidak punya jawaban. Tapi tidak peduli apa, benda ini pasti lebih kuat dari cincin roh 100.000 tahun. Lalu Tang San juga membelah kepala Raja Paus itu dan mendapatkan mutiara emas harta surgawi, di mana mutiara emas dapat berfungsi sebagai tonik atau obat yang sangat mujarab. Tepat pada saat ini suara yang akrab bergema di benak Tang San. Uji coba ke-8 Sigod sempurna. Set Sigod lulus. Hadiah afinitas Sigod naik 30%, afinitas keseluruhan 99%. Dan kini Tang San telah mencapai kekuatan roh level 99 demigod. Dan kini Tang San beserta Shrek Seven Devil lainnya berakselerasi bersama untuk bergerak ke arah pulau Sigod, Dewa Laut.第三魂技，海神凝望。
Melihat pantai perak lagi, Strike Seven Devil memiliki perasaan bangga. Terakhir kali mereka datang ke sini seperti pencuri, menggunakan penghalang laut luas, bahkan berjalan melintasi dasar laut. Pada saat itu bahkan yang terkuat di antara mereka adalah Tang San, hanya memiliki kekuatan roh di peringkat 60. Namun kini kekuatan Strike Seven Devil telah mengalami perubahan yang berputar di langit dan bumi. Apalagi Tang San yang telah menjadi peringkat absolut 99 puncak dulu. Kekuatan roh yang lain telah berkembang pesat setelah menyerap energi Raja Paus Iblis Laut Dalam. Dalam hal level, Dai Mubai telah berubah, tetapi kultivasinya adalah yang tertinggi dari semua selain Tang San. Sekarang dia sudah mencapai peringkat 88, sudah sangat dekat dengan titel Dulo. Dengan bakatnya dia pasti akan bangkit menjadi titel Dulo muda jika dia berkultivasi secara normal selama 5 tahun. Karena fisiknya, Oscar telah menyerap lebih sedikit energi, tetapi kekuatan rohnya masih berkembang mencapai peringkat 85. Kekuatan roh Ma Hongjung naik 1 peringkat lebih dari Oscar, tentu saja karena kekuatan fisiknya bahkan lebih tinggi dan dapat menyerap lebih banyak energi Paus Iblis Laut Dalam. Ma Hongjung di peringkat 86. Kekuatan roh Xiaowu mencapai peringkat 80 dan kekuatan Nirongrong telah menembus peringkat 87. Kedua setelah Dai Mubai, kekuatan roh Zuzuking berada di peringkat 86. Xiaobai berkata, "Kami akan meninggalkanmu di sini. Kami harus kembali mencerna energi. Tang San, saya berharap Anda beruntung. Setelah Anda benar-benar menjadi tuang Cigot, saya akan memberi selamat kepada Anda bersama dengan semua makhluk di laut." Xiaobai berdiri tegak di dalam air, kemudian dia berbalik dan memimpin klannya kembali ke laut. Tiba-tiba muncul 7 sosok dari arah hutan. Melihat mereka, Tang San dan rekan-rekannya terkejut. Ternyata 7 orang itu pernah menjadi penguji mereka. Ya, mereka itu 7 penjaga Sigot Dulo. Si Dragon Dulo tersenyum. "Kami tahu Anda sudah kembali. Tuan Bosaisi menunggumu di istana Sigot." Setelah mereka mencapai istana Sigot, betapa terkejutnya Tang San dan Strike Seven Devil melihat sosok Bosaisi. Kini Bosaisi tidak muda dan cantik seperti dulu, tapi kini dia hanya sosok nenek tua keriput, bergaun merah dan membawa tongkat emas. Tatapan ramah Bosaisi menyapu semua orang. "Apakah kamu sangat terkejut? Penampilan tidak ada artinya bagiku. Yang lain menunggu di luar sebentar. Tang San, ikuti aku. Ada beberapa hal yang harus saya jelaskan kepada Anda." Setelah memasuki istana, Bosaisi berhenti, langsung duduk dan Tang San pun mengikutinya. "Senior, apa yang terjadi? Di mana kakek buyut saya?" Suara Bosaisi tenggelam. "Tang Sen telah mati, melewati keabadian. Dia hanya memberi saya 3 hari sebelum dia meninggalkan saya. Kemudian saya menua 10 tahun dalam sehari, dan akhirnya terlihat seperti ini." Ketika Tang Sen datang ke sini, tubuhnya sudah busuk digerogoti Raja Kelelawar Darah berkepala 9. Saya mencoba memikirkan cara membantunya bertahan, tetapi tidak bisa. Dia awalnya ingin menunggu Anda kembali untuk secara pribadi melihat cucu buyutnya mewarisi kedewaan, memiliki kekuatan dewa, tetapi dia tidak bisa. Energi Dewa Asura terlalu sombong. Bagaimana mungkin tubuhnya yang hancur bisa bertahan? "Senior, saya turut berduka cita. Saya tidak menyangka saya hanya akan bertemu kakek buyut sekali dan kemudian surga akan selamanya memisahkan kita. Sebelum kakek buyutmu meninggal, dia meninggalkan sesuatu untukmu. Jagalah dengan baik." Saat berbicara, Bosaisi menjentikan pergelangan tangannya. Tiba-tiba cahaya merah terang dalam sekejap tiba di antara Bosaisi dan Tang San. Itu adalah pedang raksasa merah darah sepanjang 2 meter. Tepatnya yang pernah digunakan Tang Sen untuk memblokir Sigot Trident Tang San. Ya, itu adalah pedang Dewa Asura. Tang San menatap tajam tanpa berani menyentuhnya. Dewa Asura mungkin lebih kuat dari Sigot, tapi karena Tang San belum mewarisi posisi Sigot, dia tidak berani menyentuhnya. "Tang San, ada apa?" Bosaisi tidak bisa menahan diri untuk bertanya saat dia melihat tindakan aneh Tang San. Tang San tersenyum kecut. "Tidak apa-apa. Kakek buyut benar-benar memberiku hadiah besar. Hanya saja apapun yang terjadi sebaiknya saya mewarisi posisi Sigot terlebih dahulu. Energi di dalam pedang iblis Asura yang ditinggalkan kakek buyut ini terlalu kuat. Jika aku mengambilnya sekarang, itu mungkin mempengaruhi kekuatan dari Sigot."
Bosaisi melirik Tangsan dalam-dalam, lalu mengangguk dalam. Ya, itu benar. Dia melambaikan tangan kanannya dan menarik pedang iblis Asura, mengembalikannya ke pojok dalam istana Sigurd. Bosaisi berkata, "Panggil rekan-rekanmu. Energi Sigurd terlalu besar. Sejumlah energi besar akan melimpah saat Anda menjalani warisan. Untuk menjaga agar tempat ini tidak hancur, keberadaan mereka di sini tidak hanya dapat menyerap energi yang meluap, pada saat yang sama juga dapat melindungi tempat ini." Tangsan kemudian membuka gerbang istana Sigurd, melangkah keluar. 7 pilar suci Sigurd dulu beserta Strike Seven Devil semuanya menunggu di luar. "Semuanya ikuti aku masuk, kami akan memulai warisan." Ketika semua sudah di dalam istana Sigurd, 7 penjaga dulu menghela napas. Mereka semua tahu proses warisan ini akan mengorbankan nyawa Bosaisi. Wajah mereka dipenuhi dengan kesedihan yang tulus. Berdoa dalam hati, suara rendah Bosaisi bergema di istana Sigurd. "Apakah kalian semua siap?" "Ya, kami siap." Bosaisi perlahan melambaikan tongkat emas di tangannya. Panjang 3 meter ditutupi garis ajaib, dan di ujungnya yang seperti tombak adalah tonjolan belah ketupat. Sebuah cahaya seperti permata belah ketupat emas tertanam. Saat Bosaisi mengangkat tinggi-tinggi, cahaya keemasan terang langsung menyala dari permata belah ketupat itu. Seketika istana Sigurd diterangi cahaya. Bosaisi menghadap ke atas dan menangis. Setelah 100 tahun menunggu, saatnya akhirnya tiba. "Tuan Besar Sigurd, pelayanmu akhirnya bisa menyelesaikan misinya." Cahaya keemasan mulai muncul dari bawahnya. Saat ini Bosaisi menjadi bola cahaya keemasan. Gerbang suci hampir terbuka. Dewa Sigurd diambang turun. "Kandidat Sigurd masuk ke gerbang yang Sigurd buka untuk Anda. Gunakan kekuatan, hati, jiwa, dan segalanya untuk menerima uji coba terakhir Sigurd." Suara Bosaisi tiba-tiba menjadi tinggi, mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seluruh cincin rohnya dan tongkat yang dia pegang hancur total, dan bersamaan dengan itu hancur pula tubuh Bosaisi. Tangsan ingin berteriak, tapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. "Nah, jangan sedih. Ini misi saya. Pada hari saya menjadi pendeta tinggi Pulau Sigurd dan pengawas istana Sigurd, hari ini ditakdirkan untuk datang. Sebagai pendeta tinggi Pulau Sigurd, saya tidak hanya melindungi pulau, menyebarkan kebaikan Sigurd, dan pada saat yang sama saya juga menjadi pemandu Sigurd generasi baru. Sekarang semua ini tercapai. Selanjutnya Anda hanya bisa mengandalkan kekuatan Anda sendiri." Tiba-tiba semua keadaan berubah. Kini Tangsan berada di gerbang emas Sigurd. Berbeda dari kuil malaikat sejati, tempat Kian Rensu mewarisi dewa malaikat, Tangsan mewarisi Sigurd. Jadi dia muncul di dasar laut. Tentunya dunia samudera ini tidak ada di dunia nyata. Tempat ini hanya bisa dicapai melalui gerbang warisan Sigurd. Dalam kuil Sigurd inilah Tangsan bertemu langsung dengan wujud raksasa jiwa dewa laut yang pernah dia lihat sebelumnya. Terjadi dialog panjang antara Sigurd dan Tangsan. Pada saat Tangsan menerima warisan Sigurd, tubuh Tangsan disinari cahaya keemasan, lalu menghilang dalam cahaya itu. Di saat Tangsan sedang melalui proses warisan dewa itu, tiba-tiba dewa laut dikejutkan oleh sosok dewa lain yang tiba-tiba masuk selonong boy ke dalam kuil Sigurd. Ya, itu ternyata adalah dewa Asura. Terjadi dialog panas antara kedua dewa ini. Intinya pembicaraan mereka adalah kedua dewa ini saling memperebutkan Tangsan untuk menjadi penerusnya. Sosok Tangsan menjadi rebutan para dewa-dewa. Akhirnya kedua dewa itu sepakat. Sekarang Tangsan menjadi Sigurd dewa laut. Tapi 10.000 tahun setelah itu, Tangsan juga harus menjadi dewa penegak hukum di alam dewa. Setelah dewa Asura pergi dan menghilang, proses warisan Tangsan pun sudah selesai. Kini suasana kuil sunyi, sepi. Dewa laut pun sudah menghilang. Kini Tangsan memperhatikan tubuhnya yang telah berubah total. 8 tombak laba-labanya telah berevolusi menjadi 8 sayap emas dewa Sigurd. 2 sayap lebih banyak daripada sayap dewa malaikat Kian Rensu. Ini adalah perasaan yang sangat indah. Dan dengan baju besi Amor Sigurd, dan kini Tangsan telah resmi menjadi dewa laut.
Setelah Tangsan lulus ujian ke-9-nya dan menjadi Dewa Laut, Xiaowu yang telah menemani Sigot dalam menyelesaikan warisan hadiah superposisi dirilis, memberi penghargaan 10 peringkat kekuatan roh dan meningkatkan semua kultivasi cincin roh, serta mendapatkan 3 cincin roh yang dianugerahkan dewa. Xiaowu terkejut, dia hanya bisa merasa syok, bukan hanya karena kultivasinya meningkat, tetapi pada saat yang sama juga syok melihat Tangsan yang seluruhnya tertutup baju besi biru keemasan. 8 sayap terbentang di belakangnya. Tangsan juga memiliki 2 cincin roh emas tingkat dewa, meskipun mereka muncul pada roh yang berbeda, menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi. Dan di saat yang sama, Dai Mubai dan yang lainnya juga mendengar suara. Semua yang telah membantu warisan Sigot diberikan hadiah 1 cincin roh pemberian dewa. Saat Tangsan sudah keluar dari kuil Sigot, 6 orang 12 mata secara bersamaan fokus pada Tangsan. Tatapan mereka menunjukkan rasa iri, bahagia, syukur, dan juga sedikit kecemburuan, tetapi bahkan lebih banyak kegembiraan karena Tangsan telah berhasil mewarisi dewa. 7 setan Shrek akhirnya menghasilkan seorang dewa. Tangsan langsung mengangkat Sigot Trident. Di pulau Sigot ini, di istana Sigot, di puncak gunung Sigot, dia akan menyatakan kepada semua makhluk laut bahwa Sigot yang memimpin mereka telah kembali. Cahaya biru keemasan terkonsentrasi dalam gelombang konsentris di puncak aula, dan dengan ledakan dinding di sekitar seluruh istana Sigot langsung menghilang dalam cahaya keemasan itu. Hanya menyisakan 7 platform di istana Sigot. Cahaya ini sangat mengejutkan, benar-benar mengubah warna langit dan laut menjadi sama. Tujuh pelindung pilar suci Dulo sudah berlutut membungkuk dengan hormat kepada Tangsan. Kesedihan di mata mereka sudah hilang, diganti murni oleh kegembiraan. Orang-orang di pulau Sigot sekarang berkumpul di ruang terbuka, membungkuk ke arah gunung Sigot. Mata mereka berkilauan karena air mata. Selama bertahun-tahun, melalui begitu banyak generasi, mereka telah menunggu saat ini, menunggu kembalinya Tuan Sigot. Itu adalah imam mereka. Di luar pulau Sigot, klan hiu putih besar semua muncul di permukaan laut. Raja hiu putih besar Xiaobai bahkan lebih menatap ke arah gunung Sigot, menatap pilar cahaya biru keemasan melesat ke arah langit di sana. Dengan tetesan air mata besar mengalir ke bawah, dia tahu bahwa mulai sekarang dia benar-benar telah menjadi penguasa lautan, karena dia pernah menjadi tunggangan Tuan Sigot. Di pantai, Qian Rensu membuka 6 sayapnya. Pedang malaikatnya muncul di genggamannya. Melihat warna biru keemasan di langit, dia menghela napas, berbicara pada dirinya sendiri. Tangsan, oh Tangsan, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Sigot, aku menunggumu di sini. Dengan mengangkat tangannya, pedang malaikat suci mengarah ke langit, dan kekuatan suci panas yang membakar dengan mudah terbumbung dengan matahari, membentuk pilar cahaya keemasan murni yang menghubungkan langit dan bumi. Ini adalah bentuk tantangan Qian Rensu, tantangan untuk Sigot Tangsan yang baru. Di Spirit Hall, Bibidong melihat cahaya ini. 1 dewa lagi? Sudah 2 dewa muncul. Baik, tunggu aku pasti akan kembali. Sambil berbicara, dia dengan tegas melangkah maju. Gerbang sepertinya telah menelan semua cahaya. Saat berikutnya sosok dan cahaya keduanya menghilang sepenuhnya di dalam ruangan gelap yang dipenuhi aura jahat. Tangsan menarik kekuatan Sigotnya. Dia sudah kembali ke manusia normal. Little Sun, selamat. Dai Mubai memandang Tangsan. Ekspresinya agak frustasi. Belum lama berselang dia masih menjadi kakak terkuat dari Shrek Seven Devil. Tapi sekarang perbedaan antara dia dan Tangsan mungkin tidak dapat diatasi. Melihat Tangsan, dia bahkan merasa jauh. Bagaimanapun dalam hal kekuatan, mereka sudah berada di dunia yang berbeda. Kini suasana Shrek Seven Devil sangat bahagia. Tangsan berkata, saya sudah menjadi Sigot, tapi Spirit Hall juga memiliki dewa malaikat Qian Rensu. Tadi dia sudah mengajukan tantangan padaku.
Setelah pertempuran dimulai, tidak ada yang tahu berapa lama pertarungan saya dengannya akan berlangsung. Biarpun aku bisa mengalahkannya, itu mungkin tidak cukup untuk mempengaruhi situasi di medan perang. Anda harus menjadi orang yang benar-benar bisa mengubah arah pertempuran. Kekuatan roh Anda seharusnya sudah mencapai titel dulu. Lalu tunggu apa lagi? Teraplah segera cincin roh pemberian dewa itu. Dai Mubai dan yang lainnya langsung duduk di tempat dan mulai menyerapnya. 7 penjaga pilar suci Sigot Dulo dipimpin oleh si Dragon Dulo. Ketujuh orang itu membungkuk secara bersamaan. Kalian 7 senior tidak perlu terlalu sopan. Istana Sigot sudah tidak ada lagi. Dewa malaikat telah mengajukan tantangan. Saya harus pergi sebentar. Teman-temanku menyerap kekuatan cincin roh di sini. Aku akan merepotkan kalian para senior untuk menjaga mereka. Pulau Sigot ini akan sangat bergantung pada kalian semua di masa depan. Si Dragon Dulo, senior Bosesi telah pergi. Jadi posisi imam besar Pulau Sigot jatuh ke tangan Anda. Walaupun tampak panik, akhirnya si Dragon Dulo tidak bisa menolak jabatan itu. Kami menerima keputusan Tuan Sigot. Setelah ketujuh, si Dulo membungkuk Tangsan pergi dan membawa Xiaowu terbang ke langit. Sigot X-Wing muncul di punggungnya, diam-diam menyebar dan dengan gelombang lembut semua yang ada di sekitarnya menjadi kabur. Kecepatan penerbangan Tangsan saat ini luar biasa, tetapi di pelukannya Xiaowu bahkan tidak merasakan angin sedikit pun. Ya, kini Tangsan dan Xiaowu menuju lokasi tantangan Qian Rensu, Dewa Malaikat. Dari kejauhan Qian Rensu sudah melihat Tangsan dan menyambut dengan satu serangan. Terbentuk ombak besar. Tangsan merasakan ancaman besar dari Qian Rensu. Dengan mendengus dingin dia melambaikan tangan kanannya dan Xiaowu ditarik ke dalam Wishful 100 Pressure Port miliknya. Qian Rensu mundur dengan cepat saat dia melayang di udara. Alih-alih ingin bersaing dengan Tangsan dalam kekuatan dewa, dia malah menjauh dari musuh untuk menargetkan kelemahannya. Dia mundur lebih dari 10 km seperti sambaran petir. Dia tentu saja punya alasan sendiri. Melawan Sigot di lautan jelas tidak menguntungkannya. Saat masih muda, Qian Rensu jauh lebih tua dari Tangsan. Tetapi dalam pengalaman pertempuran, dia menemukan bahwa dia jauh lebih sedikit. Tangsan bisa menang dari posisi lemah memang terkait erat dengan kekuatan roh kembarnya. Bahkan setelah menjadi dewa, dia pernah terluka dan bahkan hampir mati karena senjata rahasia Tangsan, air mata Guayin. Tangsan tidak mengejar Qian Rensu. Tangsan memegang Sigot Trident secara horizontal di sampingnya. Dengan penuh perhatian memperhatikan lawan 10 km jauhnya dengan senyum tipis dan berkata, "Maaf, aku telah membuatmu menunggu." "Tangsan, selamat, Anda telah menjadi Sigot." Tangsan tersenyum dingin. "Mari kita mulai, Nona Qian Rensu." Pertempuran singkat tingkat dewa ini hampir meledak. Qian Rensu sudah kalah mental ketika melihat ada 10 cincin roh yang perlahan naik di sekitar Tangsan. 9 merah dan 1 biru. 10 cincin roh yang mempesona terungkap di depannya. Semua kultivasi setidaknya 100.000 tahun atau lebih. Qian Rensu merasa hatinya mulai jiper. Dia mengerti bahwa kepercayaan Tangsan sebelumnya benar-benar bukanlah arogansi. Setelah dia mewarisi kedewaan Sigot, dia benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Tangsan memang baru saja mendapatkan kekuatan Sigot, dan dia hanya punya waktu untuk mendapatkan pemahaman sepintas tentang berbagai kemampuan Sigot tanpa ruang untuk latihan apapun. Tapi Tangsan berbeda. Ketika dia menjalani 9 percobaan Sigot, bahkan Sigot dulu Bosaisi ingin membunuhnya, membuat seluruh proses percobaan menjadi lebih menantang. Qian Rensu dengan cepat membuat dirinya tenang, perlahan mengangkat pedang malaikat suci di tangannya ke arah Tangsan. True Sunfire yang panas dan panas meledak dari tubuhnya, membentuk neraka emas murni yang mengamuk di atasnya. Dari senjata dewa malaikat, 10 cincin roh lainnya muncul, dan meskipun mereka sedikit lebih rendah dari Tangsan, setidaknya jumlahnya sama. The God of Angel vs The Sigot. Keduanya berhadapan satu sama lain dengan riang mempromosikan kekuatan suci mereka. Bayangan emas murni yang sangat besar muncul di atas Qian Rensu yang telah menjadi satu dengan pedang. Energinya langsung memuncak. Pedang malaikat suci menusuk langsung ke arah Tangsan. Tangsan menghela napas, hanya sedikit menggeser Sigot Tridentnya. Boom! Terjadi ledakan dalam 1 km di belakang Tangsan. Lautan langsung mendidih, naik sebagai gelombang raksasa 1 km.
Tang San tidak takut sedikit pun pada Qian Rensu. Ketika dia masih menjadi titel Dulo, jadi bagaimana mungkin saat Tang San menjadi Sigot? Terjadilah pertempuran elit di antara dua dewa ini. Qian Rensu sangat frustasi karena kekuatan dewanya tak mampu menandingi kekuatan dewa Tang San. Apalagi ketika Tang San menakuti Qian Rensu dengan senjata air mata Guayinnya. Senjata itu membuat trauma Qian Rensu meskipun dia sekarang mengenakan pakaian malaikat. Karena Tang San telah menjadi dewa, mengenakan pakaian ini tidak dapat memberinya perasaan aman dari senjata air mata Guayin. Tang San, kamu benar-benar sangat kuat, layak menjadi pria yang aku pilih. Mungkin Anda adalah satu-satunya pria dalam hidup saya yang meluluhkan hati saya. Pertempuran hari ini berakhir di sini. Tapi ingat, lain kali kita bertemu lagi, aku pasti akan menarikmu bersamaku ke dunia lain. Selamat tinggal kekasihku. Kata-katanya baru selesai, Qian Rensu tiba-tiba melipat sayapnya. Dan ketika Tang San tersenyum, dalam sekejap mata dia telah menghilang di balik cakrawala seperti bintang jatuh. Ya, Qian Rensu dewa malaikat telah melarikan diri alias kabur karena kalah. Ya, arah kaburnya Qian Rensu menuju arah Spirit Hall. 唐三，你居然是双神位，我不甘心！唐三，第四魂技，白虎流星雨。 Setelah dewa malaikat Qian Rensu kabur dari pertempuran melawan Tang San dewa laut, Tang San tidak mengejarnya, melainkan balik arah menuju Pulau Sigot untuk memeriksa Shrek Seven Devil yang sedang menyerap cincin roh pemberian dewa. Cahaya biru keemasan jatuh dari langit dan Tang San kembali ke Gunung Sigot bersama Xiaowu. 7 setan Shrek masih menyerap cincin roh dan sepertinya telah menembus batas. Dipimpin oleh Dai Mubai, Oscar, Nerongrong, Ma Hongjung, dan Zhu King, tidak satupun dari 5 orang itu yang telah menyelesaikan penyerapan cincin roh mereka. Tapi masing-masing dikelilingi oleh kabut merah muda yang sama. Mereka tampak serius karena cincin roh pemberian dewa sulit didapat. Ini merupakan kesempatan luar biasa. Jika mendapatkan cincin roh 100.000 tahun, ini Xiaowu tersenyum. Aku juga akan mulai menyerap cincin roh. Tang San mengangguk padanya dan dengan Tang San di sini tentu tidak ada kekhawatiran akan kecelakaan yang terjadi pada teman-temannya. Kekuatan fisik Xiaowu juga yang kedua setelahnya. Jadi menyerap cincin roh tidak akan menjadi masalah. Selain itu Xiaowu sekarang akan menyerap 2 cincin roh, melompat langsung dari Spirit Sage ke level titel Dulo. Tang San tiba-tiba berbalik dengan kabur, dia muncul di depan Oscar. Kabut di sebelah Oscar dengan tenang naik, ditarik di atas kepalanya. Di bawah perasaan kedewaan Tang San di dalam kabut, Oscar tampak agak menakutkan. Kulitnya benar-benar merah dan terutama wajahnya diambang ungu. Tubuhnya gemetaran tak terkendali, seolah-olah akan runtuh. Tang San perlahan mengangkat tangan kanannya. Telunjuknya menunjuk ke dahi Oscar. Setetes darah biru keemasan perlahan merembes dari ujung jarinya dan merek Sigot Trident di dahinya berkedip. Cahaya biru keemasan menyelimuti Oscar merembes melalui kulitnya. Itu untuk sementara melindunginya dari ledakan. 1 cincin roh demi cincin roh muncul di sekitarnya. 8 cincin roh pertamanya masih 2 kuning, 2 ungu, dan 4 hitam. Cincin roh ke-9 terbentuk warna merah gelap seperti darah, menunjukkan bahwa Oscar telah berhasil. "Oh kecil, kamu baik-baik saja?" Oscar merendahkan suaranya. "Saat aku menyerap cincin roh ke-9, cincin roh 100.000 tahun itu membuatku merasakan kekuatanku meningkat. Kekuatan roh saya telah mencapai peringkat 92 dan saya memiliki potensi untuk mewarisi kedewaan. Saya harus mengembangkan kekuatan roh saya ke peringkat 99. Sepertinya aku juga punya kesempatan untuk menjadi dewa. Dan itu adalah dewa makanan." Tak lama kemudian Zhu King telah selesai dari kultivasinya. Zhu King sedikit tersenyum. "Berkat kekuatan Sigot saudara ketiga, aku telah mencapai peringkat 93.
Tangsan bertanya, Zuking, kamu sekarang telah menjadi titel Dulo. Gelar apa yang akan Anda pilih? Zuking berpikir, panggil saja saya dengan gelar Hell Dulo. Tak lama Nirongrong telah menyerap cincin roh ke-9-nya juga. Sama seperti Oscar yang mendapatkan bisikan dewa bahwa Nirongrong juga suatu saat akan mewarisi kedewaan dari Dewi 9 warna. Saat ini kekuatan Nirongrong telah mencapai peringkat 94 titel Dulo. Tiba-tiba teriakan punik bergema. Seluruh puncak gunung menjadi panas terik. Kabut di sekitar Ma Hongjung langsung berubah menjadi merah tua. Dan kemudian seekor punik api yang sangat besar melonjak, berubah menjadi sinar cahaya keemasan murni di langit. Hahaha, aku sekarang peringkat 93, luar biasa. Mulai sekarang panggil aku Punik Dulo. Terima kasih. Kini kabut emas yang mengelilingi Daimubai meledak dengan keras. Uap bergelombang keluar di belakangnya, membentuk harimau putih raksasa. Garis petir emas dingin membelah udara Gunung Sikot. Bahu Daimubai bergetar seperti naga dewa yang gemetar. Dia melompat dengan tajam, mengibaskan semua noda darah di tubuhnya tanpa meninggalkan jejak. Agresivitas Raja Macan Putih tiba-tiba muncul. Angin kencang menderu-deru di sekelilingnya. Daimubai tertawa. Ini peringkat 95. Saya benar-benar tidak pernah berpikir saya akan benar-benar mencapai level ini. Kali ini saya tidak akan khawatir jika saya menghadapi para pendeta Spirit Hall itu. Mereka memiliki 6 pendeta dan kami, Little Sun, memiliki 6 juga. Nanti kita harus mengadu domba diri kita dengan mereka dan Spirit Hall, melihat seberapa kuat kita. Semua orang mengangguk. Daimubai jelas tidak melebih-lebihkan. Bahkan jika semua pendeta kerajaan roh memiliki kekuatan roh di peringkat 95 ke atas, yang benar-benar terkuat hanya buaya emas Dulo yang mencapai peringkat 97. Tapi jangan lupa bahwa selain Tangsan, Track 7 Devil tidak hanya memiliki Daimubai di peringkat 95, tetapi juga kemampuan fusi roh tingkat titel Dulo miliknya dan Zuzuking. Yang lebih penting, mereka mendapat dorongan ganda dari Oscar dan Nirongrong, terutama titel Dulo level 9 Pagoda. Secara praktis dapat meningkatkan kekuatan semua orang di atas peringkat 95 dan bertarung dengan keras dengan 6 pendeta Spirit Hall benar-benar bukan tidak mungkin. Kini Xiaowu hampir selesai kultivasinya. Dengan hadiah yang ditumpuk, Xiaowu telah memperoleh 3 cincin roh yang dianugerahkan dewa. Cincin cahaya emas diam-diam menyebar lalu langsung menyatu ke tubuh Xiaowu. Setelah energi lembut memasuki tubuh Xiaowu, karena Xiaowu sudah memiliki cincin roh 100.000 tahun, energi cincin roh yang diberikan dewa ini segera naik ke tingkat tertinggi. Tangsan panik karena tiba-tiba pedang iblis dewa Asura muncul berada di depan Xiaowu, dan pedang Asura itu masuk ke dalam tubuh Xiaowu. Sepertinya dewa Asura telah memilih Xiaowu. Kini Xiaowu telah sadar sepenuhnya, dan Xiaowu ada di peringkat 96 titel Dulo, dan suatu saat akan mewarisi dewa Ashura. Dan kini gelar Track 7 Devil telah diputuskan. Daimubai peringkat 95 Master of Pertempuran tipe serangan kekuatan, gelar Macan Putih Dulo. Oscar peringkat 92 ahli roh jenis makanan, gelar Dewa Makanan Dulo. Ma Hongjung peringkat 93 Master of Pertempuran tipe serangan kekuatan, gelar Unik Dulo. Nirongrong peringkat 94 Master of tipe dukungan, gelar Dewi 9 warna. Zuzuking peringkat 93 Master of Pertempuran tipe serangan ketangkasan, gelar Hell Dulo. Xiaowu peringkat 96 gelar tulang lunak Sobbon Dulo. Dan Tangsan dewa peringkat 100 gelar Sigod Dewa Laut. Little Sun, ayo cepat pergi untuk menghindari apapun yang terjadi di Jialing Pass. Tangsan mengangguk saat berbicara. Dia berjalan ke 7 penjaga pilar suci Sigod Dulo. Senior, Pulau Sigod akan diserahkan padamu. Kami tidak tahu kapan kami dapat kembali. Penjaga Dulo membungkuk bersama. Kami berharap Anda sukses, Tuan Sigod. Cahaya biru keemasan mekar dari Tangsan berubah menjadi lingkaran cahaya raksasa yang menyelimuti dirinya dan rekan-rekannya. Dengan kilat cahaya, semua orang pergi dengan kilau.
untuk bergegas kembali ke Jialing Pass. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk memanggil Xiaobai. Hanya saja tujuan pertama Tangsan setelah meninggalkan Pulau Sigot bukanlah kembali ke benua Dulung, melainkan mampir ke Pulau Mutiara Ungu. Jixiang berdiri di pantai berpasir. Melihat cahaya biru keemasan menyala menyilaukan, Jixiang sejenak melihat 7 orang ini. Dia terkejut, lalu matanya membeku pada pemuda berjubah biru keemasan yang memimpin mereka. Guru! Jixiang tersandung ke depan berlutut dan bersujud kepada Tangsan. Tangsan berkata, "Anda adalah satu-satunya murid saya. Larangan di Pulau Sigot telah dicabut. Jika Anda mau, Anda bisa pergi ke sana untuk berkultivasi." Tangsan menoleh untuk melihat Xiaowu dan tersenyum sedikit menyerahkan cincin roh yang diberikan dewa terakhirnya kepadanya. Tangsan berkata kepada Jixiang, "Cincin roh yang dianugerahkan dewa ini untukmu, tapi kamu harus menyimpannya untuk cincin roh ke-9 ini di masa depan." Tersenyum dan mengangguk ke Jixiang, Tangsan mengangkat tangan kanannya dan lingkaran biru keemasan muncul lagi. Dengan kilatan cahaya, lingkaran cahaya itu membawa Tangsan dan lainnya untuk langsung menembak ke udara, menghilang di langit biru yang jauh hanya dalam sekejap mata. "Guru, guru!" 逼到阳光下，好呀，你可以。 Terjadi kehebohan di Jialing Pass. Tatapan 6 pendeta Spirit Hall semuanya mengarah ke cahaya keemasan. Bukan karena cahayanya semakin terang dan semakin terang, melainkan karena semakin dekat dan semakin dekat ke Jialing Pass dengan kecepatannya. Itu. Pendeta kedua menatap ke kejauhan berteriak dengan semangat. "Itu Nona. Dia berhasil. Cepat dan lihat, bukankah itu pakaian malaikat di balai roh kita? Simbol dewa malaikat. Nona benar-benar berhasil. Luar biasa. Sekarang mari kita lihat bagaimana kerajaan Du Empire masih bisa melawan kita." Cahaya keemasan menerangi seluruh langit. Terlihat tidak hanya oleh orang-orang di dinding, tetapi semua pasukan Spirit Hall di Jialing Pass. 6 sayap terbentang, ekspresi Qian Rensu sedingin es. Pakaian malaikat mekar dengan cahaya yang menyilaukan. 6 pendeta tetua Spirit Hall memberikan penghormatan kepada dewa malaikat. Qian Rensu berkata dengan tenang, "Semua pendeta mohon bangkit. Pendeta kedua beritahu saya bagaimana kondisi Jialing Pass sekarang." Buaya emas dulu menceritakan semuanya secara detail. Mendengar semua itu, Qian Rensu berkata, "Tangsan, oh Tangsan, kamu benar-benar musuhku. Para pendeta, siapkan seluruh pasukan. Kita akan berperang besok." Buaya emas dulu telah menunggu kata-kata itu. Dengan keras dia menyetujui. Kali ini kita pasti akan benar-benar mengalahkan pasukan kekaisaran Heaven-Do. Di kamp tentara Heaven-Do terjadi juga kegusaran karena baru saja mereka melihat tontonan cahaya emas terang di Jialing Pass. Kaisar Shubeng menggelar rapat mendadak. Shubeng menoleh ke Grandmaster dan yang lainnya. Bola cahaya kemasan yang sangat terang mendarat di Jialing Pass. Menurut laporan, itu adalah seorang wanita yang memancarkan cahaya emas yang kuat. Apa yang terjadi? Siapa mereka? Ning Fengzi menghela napas. "Yang mulia, menurut pengamatan kami, energi yang dilepaskan oleh cahaya keemasan itu pasti bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan titel dulu. Oleh karena itu, kami hanya dapat melihat satu kemungkinan. Kekuatan peringkat 100 telah tiba di Jialing Pass." Shubeng terkejut. "Apa? Peringkat 100? Maksudmu Spirit Hall memiliki dewa?" Tang Ho berkata, "Guru sekolah Ning benar. Itu dewa. Energi cahaya kemasan itu seharusnya mewarisi kekuatan dewa malaikat Spirit Hall yang disebut sebagai dewa malaikat." Menurut catatan Clear Sky School, Spirit Hall memiliki 6 tulang roh lengkap yang disebut pakaian malaikat. Dikatakan bahwa jika seseorang dapat menyerap ke-6 tulang roh ini, maka mereka dapat menembus peringkat 100 dan menjadi kekuatan tingkat dewa. Dengan kekuatan itu, maka mereka pasti akan bertempur besok. Yang mulia, mohon dipersiapkan pasukan secepatnya. Walaupun panik, Kaisar Shubeng menutupi semua itu. Dia tampak tenang dan tersenyum. Tidak perlu khawatir semuanya. Semua ini sebenarnya sudah sesuai dengan rencanaku dan guru. Guru pernah berkata bahwa dewa hanyalah manusia yang kekuatannya sudah mencapai tingkat tertentu, sehingga pada akhirnya tetaplah manusia.
Selama mereka manusia, akan ada cara untuk mengatasinya. Xu Beng berkata, Marskal Jilong, siapkan pasukan sekarang. Aku akan menyerahkan pengaturan pertempuran besok padamu. Baik yang mulia. Marskal Jilong langsung keluar dari rapat dan langsung merencanakan formasi pasukan untuk pertempuran besok. Sebelum pasukan Spirit Hall berangkat, genderang perang sudah menderu-deru di kamp tentara Heaven-Do Empire. Genderang perang meledak dengan dentuman yang membelah telinga di tangan orang-orang kuat. Setidaknya 1000 genderang bergema di antara jutaan tentara. Semua gerbang camp terbuka lebar, pasukan tumpah ruah seperti gelombang pasang. Di kedua sisi pasukan pusat ada tentara Tang serta Leng Yun, Master of Kekaisaran Heaven-Do Empire, yang dipimpin oleh saudara Tang, Tang Xiu dan Tang Ho. Alasan peralihan adalah karena banyak elit tentara Tang berasal dari 4 klan atribut tunggal. Keluhan mereka dengan Clear Sky School masih ada, dan agar tidak mempengaruhi pertempuran, para komandan ditukar. 1 juta pasukan. Pada momen ini tekanan hebat membuat Spirit Hall bertahan di Jialing Pass. Mereka merasa tersendat menghadapi kekuatan yang begitu besar dari Kekaisaran Heaven-Do Empire. Bahkan Qian Rensu tidak bisa menahan cemberut saat dia berdiri di dinding Jialing Pass. Meskipun dia sudah maju menjadi dewa, kekuatan yang dia pancarkan sendirian tidak bisa bersaing dengan 1 juta tentara Heaven-Do Empire. Qian Rensu berteriak, buka kota, serang secara mendadak. Gerbang Jialing Pass terbuka, pasukan yang terdiri dari 100.000 orang keluar. 100.000 sudah terdengar banyak, tetapi menghadapi jutaan pasukan, bahkan tentara Spirit Hall sudah merasakan kaki mereka gemetar bahkan sebelum pertempuran dimulai. Tiba-tiba teriakan panjang seperti teriakan naga atau raungan harimau bersiul seperti gelombang raksasa yang melonjak di langit. Di mana Qian Rensu? Bersamaan dengan teriakan itu, di sisi pasukan Heaven-Do, bola cahaya biru keemasan langsung tumbuh dalam sekejap mata, sudah tiba di atas. Tersembunyi oleh cahaya biru keemasan itu, 7 siluet muncul di langit. Pemimpinnya sepenuhnya menggunakan baju besi biru keemasan. 8 gelombang yang mempesona dan sayap berpola awan terbuka di belakangnya. Helm Sigot bercabang 3 di kepalanya memegang Sigot Trident, pewaris Dewa Sigot, Tangsan. Sigot Tangsan hadir. Di mana Qian Rensu? Melihat Tangsan dan Shrek Seven Devil lainnya kembali, Xu Beng hampir pingsan dari kudanya karena kegirangan. Dia berulang kali berdoa agar Tangsan kembali, dan ketika itu benar-benar terjadi. Kebahagiaannya tak terlukiskan. Dia bahkan seperti gila menghunus pedang kekaisarannya dan berteriak ke langit. Sigot turun, umur panjang Raja Lan Ho. Teriakannya segera membangkitkan pasukan Heaven-Do yang masih agak linglung. Mereka tidak mengerti mengapa Yang Mulia memanggil Raja Lan Ho Sigot, tetapi mereka yakin bahwa dengan bimbingan Raja Lan Ho mereka akan mengalahkan Spirit Hall. Buaya emas dulu sudah berubah menjadi panik karena Tangsan memberinya perasaan kekuatan yang tak terukur, seperti Qian Rensu di sebelahnya. Nona, dia? Golden Crocodile dulu bertanya dengan ragu-ragu. Kamu tidak salah, Tangsan juga telah menyelesaikan warisan dewa. Saya terlambat karena saya selalu mengejarnya. Sayangnya saya tidak berhasil dan akhirnya membiarkan dia menyelesaikan warisan dewa. Dia telah mewarisi kekuatan Sigot. Pendeta kedua, sampaikan perintah saya, tarik pasukan ke celah dan tutup gerbangnya. Nona benar. Kita hanya bisa mengandalkan solidaritas Jialing Pass untuk memblokir serangan tentara Heaven-Do. Tarik kembali pasukan sebelum mereka mendekat. Angkat jembatan gantung, berusahalah untuk bertahan. Nona, jangan khawatir dan urus Tangsan itu. Serahkan tempat ini pada kami. Hasil dari pertempuran itu tergantung padamu. Mengambang cahaya keemasan yang menyilaukan meledak dari seluruh tubuh Qian Rensu. Perasaan dewa menyebar, menutupi setengah langit dalam sekejap. 6 sayap emas tiba-tiba terbuka di belakangnya, berteriak dengan keras, Qian Rensu ada di sini. Kata-kata sederhana itu benar-benar berbeda ketika diteriaki oleh Qian Rensu. Setiap buku kata yang dipenuhi dengan kekuatan malaikatnya yang melonjak ini saja yang menekan teriakan semangat jutaan tentara Heaven-Do. Keajaiban muncul sebelum Jialing Pass. Separuh langit berwarna keemasan murni, separuh lainnya berwarna biru jernih.
Ketika pertempuran belum dimulai, kedua belah pihak Tang San dan Qian Rensu sudah mulai mempengaruhi seluruh medan perang hanya dengan domain tingkat dewa, dan indera kedewaan mereka dapat memiliki dampak yang begitu besar. Dan hanya kekuatan tingkat dewa yang benar-benar dapat memerintah pasukan seperti ini. Lalu pertempuran seperti apa yang akan terjadi di antara kedua pasukan yang sama-sama melibatkan dewa ini? Kita tunggu video selanjutnya. 我们必须要出奇制胜才行。而唐门的暗器部队就是我们的王牌。咦！ Dewa 6 sayap dan Dewa 8 sayap mengepak secara bersamaan. Tang San dan Qian Rensu berada 1 kilometer di atas awan dalam sekejap mata dan masih mendaki. Segala sesuatu di bawah kaki mereka semakin kecil dan kecil, tetapi mata mereka selalu tertuju pada lawan. Pertempuran ini sangat penting bagi mereka. Siapapun yang bisa menang dalam pertempuran ini dapat memutuskan seluruh perang. 1 kilometer, 2 3 km, Tang San dan Qian Rensu mendaki ke ketinggian 10 km sampai mereka tidak lagi terlihat dari bawah. Penglihatan tentara di kedua sisi benar-benar terhalang oleh awan dan ketinggian. Tang San tersenyum. Dalam pertempuran hari ini, bagaimanapun kamu dan aku menang atau kalah, apakah kamu percaya bahwa Spirit Hall masih memiliki peluang? Bahkan jika Anda bisa mencegah saya mempengaruhi medan perang, Jialing Pass masih akan rusak. Anda seharusnya bisa melihat bahwa rekan-rekan saya telah maju ke titel dulu dan 2 bahkan telah menembus peringkat 95. Dan dengan semangat para pembela Anda, tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Dengan Jialing Pass rusak, Spirit Hall berdiri tanpa pertahanan. Setelah pasukan Heavendo dan Starlo bergabung, Spirit Hall akan dipadamkan. Qian Rensu mendengus dingin. Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Sejak kapan kamu banyak bacot? Tang San menatap Qian Rensu dengan tenang. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa meskipun kamu berencana untuk mati dan menarikku bersamamu, itu tetap mustahil. Anda tidak bisa melakukannya. Cobalah jika kamu tidak percaya. Qian Rensu tidak bisa menerima ejekan Tang San. True Sunfire di belakangnya langsung terkondensasi menjadi pedang suci malaikat raksasa, menusuk langsung ke arah Tang San, mendistorsi dan merobek udara. Dan domain malaikat emas murni juga langsung meletus, cukup untuk menunjukkan bahwa ini adalah milik Qian Rensu. Menghadapi serangan seperti itu, Tang San masih tampak anggun dan tidak tergesa-gesa. Sigurd Egwing di punggungnya secara bersamaan menyebar sejauh mungkin. Hamburan cahaya biru seperti gelombang. Keuntungan terbesar Tang San atas Qian Rensu adalah bahwa semua yang Tang San miliki adalah hal yang dia kumpulkan selangkah demi selangkah dalam hidupnya. Sementara Qian Rensu mengandalkan Spirit Hall, mengandalkan Qian Dolu, dan bahkan lebih banyak kekuatan pinjaman. Ini juga alasan mengapa kekuatan Tang San berada di atas Qian Rensu ketika keduanya adalah dewa dengan level yang sama. Itu adalah alasan sebenarnya kekuatan Qian Rensu kurang dari Tang San dalam segala hal. Tang San terpecah menjadi 2 dan hancur di bawah pedang suci malaikat raksasa, lenyap menjadi ketiadaan. Tetapi Qian Rensu masih merasakan dengan jelas bahwa ini hanya Tang San yang terbuat dari elemen air. Tang San yang asli melayang dengan anggun 1 kilometer jauhnya. 8 sayap punggungnya berdetak lembut, menatapnya seperti sedang bermain. Dia menghindari serangan Qian Rensu daripada dengan kaku menghadapinya. Keuntungan terbesar Tang San atas Qian Rensu adalah bahwa semua yang Tang San miliki adalah hal-hal yang dia kumpulkan selangkah demi selangkah dalam hidupnya. Sementara Qian Rensu mengandalkan Spirit Hall, mengandalkan Qian Dolu, dan bahkan lebih banyak kekuatan pinjaman. Ini juga alasan mengapa kekuatan Tang San berada di atas Qian Rensu ketika keduanya adalah level dewa yang sama.
Itu adalah alasan sebenarnya kekuatan Qian Rensu kurang dari Tang San dalam segala hal. Tang San, apakah kamu takut? Qian Rensu menatap Tang San dengan marah. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, mengapa dia tidak bisa tenang ketika dia menghadapi Tang San hari ini. Ekspresi Tang San tiba-tiba berubah menjadi sangat agresif. Mata biru jenihnya tiba-tiba meledak dengan aura mengamuk. Takut? Kata itu seharusnya hanya untuk kamu. Nih, terima tombak saya. Cahaya biru melonjak meledak dari Tang San. Dengan satu gerakan, Sigurd Tridentnya berubah menjadi aliran biru seperti bintang jatuh menjerit langsung ke arah Qian Rensu. Qian Rensu panik dan terdorong mental oleh hantaman tombak biru Sigurd Trident Tang San. Dewa Malaikat mulai serius mengerahkan seluruh kekuatannya. Pedang malaikat suci menyapu, melayang di depannya. Tangannya bergerak seperti kilat. 6 pedang panjang bersilangan langsung berputar mengadu dengan Sigurd Trident Tang San. Terjadi ledakan yang tak tertandingi, langsung meletus. Boom! Qian Rensu berguncang, pakaian malaikatnya sedikit berubah. Setetes darah dewanya mengalir di bibirnya. Jelas didorong ke belakang oleh kekuatan serangan Sigurd Trident Tang San. Dua dewa masih bertempur di atas langit. Xu Beng menghunus pedang kekaisarannya. Perintah serangan penuh diturunkan. Semua prajurit di Heaven Door Army sekarang merasa yakin akan kemenangan. 1 juta pahlawan memulai serangan gemuruh. Dari komandan tertinggi Marsar Jilong hingga komandan terendah, semua orang sangat bersemangat maju menggempur Jialing Pass. 6 iblis Shrek menyerang paling depan. Dai Mubai terjauh di depan, menjadi mata panah dari sejuta pria. 5 lainnya diikuti dari sisinya. Mereka sudah makan sosis jamur terbang Oscar. Dai Mubai berteriak, serahkan ke 6 pendeta itu pada kami. Sisanya terserah kalian para senior. Saat berbicara, Dai Mubai menghadap ke atas dan meraung liar. Cincin roh ketujuhnya tiba-tiba menjadi cerah. Seluruh tubuhnya tiba-tiba membesar, menumbuhkan bulu emas. Dalam sekejap mata dia telah berubah menjadi harimau raksasa sepanjang 10 meter. Semua bulunya tegak seperti jarum logam. 9 cincin roh meletus. Terutama cincin roh merah 100.000 tahun terakhir memberi orang perasaan menakutkan. Mata jahatnya buat, kaki belakangnya mendorong ke tanah, langsung melintas parit, menjadi yang pertama menerjang dinding Jialing Pass. Terdengar teriakan burung punik yang keras. Cahaya merah menyilaukan melesat ke langit. 9 kepala punik menangis. Sayap raksasa bergemuruh karena panas. Avatar roh punik Dulo Mahongjung, punik api berkepala 9. Siluet ilusi muncul tidak bisa dilihat dengan jelas seperti bayangan Dai Mubai. Pada saat yang sama dengannya, Oscar memakan sosis cermin tiruan. Tubuhnya gemetar, sebenarnya memiliki penampilan yang sama dengan Dai Mubai. Cahaya merah muda meledak bersama mereka. Dan di awan merah muda itu tubuh Xiaobu memecah menjadi 7. Ke-6 klon ini masing-masing memiliki 70% kekuatannya, tetapi hanya bisa bertindak sesuai naluri, terutama melindungi Xiao sendiri. Saat ini kekuatan Xiao telah mencapai peringkat 96 dan bahkan hanya dengan serangan naluriahnya dengan 70% dari kekuatannya, ke-6 klon ini benar-benar menakutkan. Didorong pagoda ubin 9 harta karun, 9 cincin roh yang mempesona masing-masing berdiameter lebih dari 10 meter. Pemandangan yang begitu mempesona. 6 pendeta agung yang dipimpin oleh Golden Crocodile dulu menyerang Dai Mubai dan yang lainnya dengan liar. Mereka hanya punya satu tujuan, untuk menjatuhkan mereka dari tembok. Terjadi pertempuran sengit antara Shrek Seven Devil melawan 6 pendeta Spirit Hall. Baihu破灭杀！ 灵猫之身。 Buaya emas dulu akhirnya muntah darah setelah menjadi incaran Dai Mubai dan Mahongjung. Xiao menggunakan senjata tersembunyi serangan target tunggal, yaitu Pico Plume. Senjata yang berisi jarum-jarum beracun itu langsung melukai pendeta ketiga sehingga berlumuran darah. Tang Ho dan yang lainnya sekarang sangat terkejut. Dari 6 Grand Priest pendeta Spirit Hall, Shrek Seven Devil secara langsung menyingkirkan 2 orang. Ini bukan hanya awal yang sempurna.
Di saat yang sama ini mempengaruhi seluruh pertempuran. 气月九宝。